terdapat dalam surat Al-Haqqah ayat ketiga. Yang ke-17, Al-Qamatul Kubra, yakni bencana yang besar. Dalilnya terdapat dalam surat An-Nazi'at ayat 34. Al-Waqi'ah artinya hari kiamat, terdapat dalam surat Al-Waqi'ah ayat 1. Yang ke-19, Darul Qoror, yakni tempat kembali, terdapat dalam surat Al-Ghafir ayat 39. Yang terakhir, yang ke-20 adalah Ad-Darul Akhirah, yakni negeri akhirat, terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Inilah nama-nama lain dari Yaumul Akhir atau hari kiamat yang terdapat dalam Al-Quran. Kehidupan manusia setelah mati, yakni manusia setelah mati akan mengalami beberapa fase kehidupan, yakni yang pertama adalah Yaumul Barzah atau alam barzah, yakni alam pemisah antara dunia dan akhirat. Jadi di alam barzah ini manusia juga akan mendapatkan balasan apa yang telah dikerjakan selama hidup di dunia. Jika selama hidup di dunia dia selalu menjalankan amal sholih, kemudian menjalankan perintah-perintahnya Allah, maka di alam barzah ini dia akan mendapatkan nikmat kubur. Jadi seperti orang tidur, ya kan? Sambil menunggu hari kiamat. Tidak terasa. Akan tetapi jika dia selama hidup di dunia adalah orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, selalu menjalankan larangan-larangannya Allah, maka di alam barzah dia akan memperoleh siksa kubur. Ya. Selama penantian menuju hari kiamat, dia akan disiksa terus. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Yaumul Ba'ats, yakni hari kebangkitan, di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur. Dibangkitkan dari kubur mereka dalam keadaan yang bermacam-macam, sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah Padang Mahsyar, Yaumul Mahsyar, yakni manusia dibangkitkan dari kubur, ya, kemudian mereka akan dihimpun ke suatu tempat, di suatu padang lapang, dikumpulkan dari zamannya Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir, dikumpulkan jadi satu. Nah, setelah dikumpulkan, kemudian mereka akan mengalami fase lagi, yakni Yaumul Hisab, yakni semua amal perbuatannya dihitung. Tidak ada yang terlewatkan, yang kecil, yang besar, ya kan? Mana yang lebih banyak, yang amal perbuatan yang baik atau yang buruk. Kemudian Yaumul Mizan, yakni hari pertimbangan. Setelah dihitung amal perbuatannya yang baik yang buruk, kemudian ditimbang lebih berat mana, yang baik ataupun yang buruk. Jika banyak amal yang baik maka ditempatkan di surga, kalau banyak amal yang buruk maka ditempatkan di neraka. Selanjutnya adalah Shiratal Mustaqim. Setelah ditimbang, maka mereka akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan lurus, ibaratnya adalah satu rambut dibelah jadi 7. Sangat kecil, sangat tipis, dan sangat-sangat tajam. Ya, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang mukmin, jembatan yang sangat tipis itu akan terlihat lebar. Ya. Kemudian bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka jembatan itu akan terasa sangat tipis dan sangat kecil. Ada yang baru mau melangkah sudah jatuh, ya. Jadi di jembatan Shiratal Mustaqim itu membentang dari kanan ke kiri, di bawahnya itu adalah neraka. Dan di ujung sana itu surga. Ya. Jadi bisa dibayangkan mencekam seperti apa keadaannya pada hari itu. Nah, selanjutnya adalah surga neraka. Jika sampai orang tersebut bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan selamat sampai tujuan, maka dia akan sampai di surga, mendapatkan nikmatnya Allah. Apabila dia
jatuh ke bawah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Hari kiamat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sughra atau kiamat kecil. Artinya adalah musnahnya semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil. Contohnya adalah kematian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Terdapat pula dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai dengan 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Selanjutnya yakni terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kiamat kubro atau kiamat besar, artinya adalah hancurnya dan musnahnya alam semesta beserta isinya serta kehidupan yang ada di dalamnya. Nah, itu pengertian dari kiamat kubro. Nah, selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat kecil. Nah, tanda-tanda kiamat kecil yang pertama diantaranya adalah jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Perbandingannya adalah 10:1. Kemudian yang kedua, lelaki berpakaian seperti perempuan dan begitu juga sebaliknya. Jadi laki-laki lebih banyak yang suka berpenampilan seperti perempuan dan perempuan pun berpenampilan seperti laki-laki. Banyak terjadi bencana. Nah, bencana alam maupun bencana buatan. Kemudian yang selanjutnya adalah maksiat merajalela. Banyak sekali terjadi kemaksiatan di mana-mana, bahkan dilegalkan oleh pemerintah setempat. Nah, contohnya seperti dilegalkannya prostitusi. Nah, miras dijual bebas. Nah, kemudian hal tersebut akan memacu tindak kejahatan lebih tinggi. Banyak terjadi pembunuhan. Nah, yang dibunuh tidak tahu salahnya apa, dan yang membunuh dia tidak tahu sebab apa dia membunuh. Jadi nyawa itu seperti tidak ada harganya. Kemudian yang selanjutnya, waktu terasa sangat singkat. Jadi keberkahan waktu menjadi hilang. 1 bulan rasanya seperti 1 minggu. 1 minggu rasanya seperti 1 hari, dan 1 hari berlalu sangat cepat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah meluasnya kebodohan. Jadi orang-orang tidak suka belajar tentang ilmu agama, sehingga menyebabkan mereka menjadi bodoh, ya, membicarakan sesuatu tanpa ilmu. Yang selanjutnya adalah banyak orang jahat daripada orang baik. Nah, kenapa? Karena orang baik lebih memilih untuk diam dan tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah perbuatan mungkar, sehingga kejahatan merajalela. Kemudian yang selanjutnya adalah fitnah muncul di mana-mana. Kemudian ada 2 golongan besar yang saling membunuh, akan tetapi mereka semua mengaku memperjuangkan agama Islam dan lain-lain. Tanda-tanda kiamat besar di antaranya adalah turunnya Nabi Isa ibnu Maryam. Ya, beliau Nabi Isa turun ke muka bumi untuk menyerukan kebenaran, akan menyerukan bahwasanya Islam adalah agama yang benar,
dan beliau akan memusnahkan babi dan memusnahkan salib. Nah, kemudian selanjutnya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yakni makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian muncul ad-dukhon atau kabut. Kemudian matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, maka ditutuplah pintu taubat. Ketika matahari terbit dari barat, orang-orang menyadari bahwasanya kiamat akan segera datang. Dan mereka berduyun-duyun untuk bertaubat, akan tetapi pintu taubat sudah ditutup oleh Allah. Kemudian munculnya hewan melata, yakni dabbah, yang membawa tongkatnya Nabi Musa dan membawa cincinnya Nabi Sulaiman. Dia akan menandai setiap orang yang ditemui. Nah, ketika orangnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, maka dia akan menggosokkan cincinnya Nabi Sulaiman di dahinya. Dan bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, maka dabbah ini akan memukulkan tongkatnya Nabi Musa. Sehingga berbedalah antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Kemudian yang selanjutnya adalah munculnya Dajjal. Selanjutnya yakni terjadi gempa bumi di 3 tempat, yakni Jazirah Arab, Masyrik dan Maghrib, dari arah timur, arah barat, dan di Jazirah Arab. Selanjutnya adalah munculnya Imam Mahdi, yakni beliau adalah keturunannya Nabi Muhammad, ya, yang akan memimpin umat manusia di akhir zaman. Yang selanjutnya adalah munculnya Rihul Thayyib, yakni angin yang berhembus lembut, yang baik, yang mana angin tersebut ketika dihirup oleh orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, maka orang-orang mukmin akan wafat. Nah, jadi nanti yang menyaksikan terjadinya hari kiamat, huru-haranya hari kiamat adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Munculnya api dari arah Yaman yang akan menggiring manusia menuju padang mahsyar. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika ada keterangan yang kurang jelas, bisa ditanyakan lewat kolom komentar di bawah ini. Kita cukupkan perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kafaituhunna, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.